Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di responsi untuk praktikum analisis farmasi sediaan solida. Ya, untuk 2 minggu ke depan kita akan menggunakan alat kromatografi cair kinerja tinggi dalam penetapan kadar sevantoksil. Ya, di minggu pertama ini kita akan melakukan uji kesesuaian sistem terlebih dahulu sebelum nanti masuk ke penetapan kadar di minggu depan. Ya, jadi satu modul kita split menjadi 2. Uji kesesuaian sistem atau sistem suitability test ini diperlukan di awal sebelum kita melakukan analisis dengan KCKT. Ya, apa saja yang mesti kita pertimbangkan, parameternya apa, ini akan dijelaskan kemudian. Apa itu UKS di KCKT? Jadi uji kesesuaian sistem itu tujuannya adalah memastikan keefektifan dari sistem yang dipakai, sistem KCKT yang dipakai selama operasional itu berlangsung, selama proses analisis itu berlangsung dari awal hingga akhir. Sistem KCKT ini bisa juga untuk memastikan bahwa segala sistem yang dipakai, mulai dari fase gerak, fase diam gitu ya, itu dapat memberikan respon atau menghasilkan kromatogram yang baik. Dimana kromatogram yang baik ini nanti bentuknya adalah seperti segitiga ya, segitiga sama kaki gitu ya. Nah, kalau kita bagi dua di bagian tengahnya, ini akan memberikan puncak yang simetris. Mungkin kalau saya gambarkan ini, nah gitu ya. Nah ini kalau kita bagi dua di tengah ini ya, lebarnya ini sama. Mungkin ini gambarnya kurang bagus ya. Nah puncak yang simetris itu seperti itu ya. Jadi harapannya enggak terbentuk peak yang begini ya, enggak terbentuk puncak yang yang tidak sama gitu ya, atau puncak yang begini gitu ya. Harapannya enggak seperti itu, tapi berupa segitiga sama kaki. Nah, untuk memastikan bahwa sistem tersebut memberikan tadi hasil yang baik atau tidak, ada syaratnya ya, atau ada parameternya. Yang dilihat adalah presisi, kemudian resolusi, faktor ikutan, efisiensi kolom, dan faktor kapasitas. Nah, ini yang akan kita lakukan di hari ini ya, terkait dengan uji kesesuaian sistem. Ada berapa parameter berarti? 1, 2, 3, 4, dan 5 ya, ada 5 parameter. Apa saja sih sistem di KCKT ini? Kita kalau lihat ya, ini mungkin instrumen dari KCKT-nya terdiri dari ini bagian atas, ini adalah tempat dari fase gerak, kemudian nanti dibantu dengan pompa untuk mengalirkan fase gerak ke dalam alat tersebut. Lalu nanti ada injektor. Tujuannya injektor adalah memasukkan sampel, di mana nanti di sampel ini kan terdapat analit nih. Analitnya nanti masuk ke dalam kolom. Di dalam kolom itu terjadi pemisahan komponen, kemudian masuk ke detektor dan dibaca oleh recorder, menghasilkan suatu kromatogram. Gitu ya. Secara sederhananya seperti ini HPLC. Kemudian apa saja sih yang istilahnya kita otak-atik gitu ya di sistem KCKT ini? Yang pertama adalah kita tentukan fase diamnya apa. Kemudian fase geraknya, kemudian laju alirnya berapa, dan menggunakan detektor apa. Oke ya. Kalau untuk fase diam, mungkin harusnya ini di Anvisco sudah ya. Oke, kalau untuk fase diam ini kita bisa biasanya ini ada yang bersifat polar gitu ya, dan ada yang bersifat non polar. Oke, yang bersifat polar biasanya kita pakai C8, kemudian bersifat non polar C18.
nanti ini ada hubungannya dengan fase di KCKT ya. Ada fase normal dan ada fase terbalik gitu ya. Nanti coba dicek-cek lagi materi terkait dengan KCKT waktu Anfisko ya, silakan. Nah, untuk kali ini kita akan memakai kolom C18. Kalau istilah di farmakope ini kode kolomnya adalah L1. Oke, kita beranjak ke sistem yang kedua terkait dengan fase gerak ya. Fase gerak yang dipakai ini gimana? Yang kita tentukan itu asal trial and error atau gimana? Yang pertama kita lihat dulu dari jurnal ya, atau dari penelitian atau dari pustaka gitu ya. Pakai fase geraknya apa? Nah, itu yang kita pakai dulu, yang kita pakai pertama untuk lakukan di analisis. Makanya di modul itu saya sudah lampirkan juga jurnalnya ya. Nah, dari situ nanti kita coba nih besok ya, apakah dengan menggunakan fase gerak yang sama bisa memberikan respon kromatogram yang baik juga atau tidak. Kalau enggak gimana? Kita utak-atik nih fase geraknya. Bisa jadi kalau tadinya komposisinya 50 banding 50, misalnya metanol air 50-50, ini memberikan kromatogram yang jelek. Oke, mungkin kita rubah jadi komposisinya 60-40. 60-40 malah tambah jelek. Oh, berarti mungkin yang pelarut pertamanya harus dikurangi mungkin. Kita coba 30-70 gitu ya. Nah, kita akan lakukan besok itu kita akan rubah-rubah komposisi dari fase gerak hingga menghasilkan kromatogram yang baik. Oke, lalu yang ketiga terkait dengan laju alir. Laju alir ini adalah ini dari pompa ya. Bagaimana pompa memberikan mengalirkan solvent untuk menuju kolom. Laju alir ini kita bisa setting satuannya adalah mili per menit ya. Mili per menit. Ini kita bisa setting dari 0, sekian 0,1 sampai biasanya sekitar 2 mili per menit. Semakin cepat laju alir, maka kromatogramnya juga akan makin cepat keluar. Biasanya seperti itu ya. Ibarat kita punya kita ada selang kemudian ngebuka keran gitu ya, makin kerannya makin lebar dibuka itu makin deras kan ya, makin deras sehingga misalnya ada batu di dalam selang sehingga batunya ini cepat keluar gitu ya, ibaratnya seperti itu ya. Kemudian detektor. Nah, untuk besok ini detektor yang kita pakai adalah detektor KCKT-nya kebetulan kita punya dua, kita pakai yang canggih ya. Ya, detektornya PDA. Ya, nanti silakan Anda cari terkait dengan detektor PDA. Jadi, intinya kalau PDA itu kita bisa memilah panjang gelombangnya di berapa gitu ya. Kalau menggunakan detektor UV kita kita hanya memastikan satu lambda saja, satu lambda maksimum saja ya. Kalau PDA nanti kita bisa setting di komputernya mau di lambda berapa nih kita analisisnya begitu ya. Oke. Berikut ini adalah parameter untuk uji kesesuaian sistem ya. Yang pertama adalah efisiensi kolom. Mungkin saya di sini agak cepat aja ya. Secara teori saya yakin ini sudah disampaikan juga di Anfisko ya. Untuk efisiensi kolom atau nama lainnya adalah lempeng teoritis ya, atau pelat teoritis gitu. Notifikasinya dengan simbolnya adalah N.
ya. Syaratnya N-nya harus di atas 2000 dengan rumus 16 TR dibagi WB, di mana TR ini adalah waktu retensi dari analit, kemudian WB adalah dasar puncak. Ya, jadi kalau kita punya kromatogram seperti ini, gitu ya, jarak dari sini ke sini itu namanya waktu retensi. Oke, kalau WB ini lebar puncak, gitu ya. TR-nya ini berupa waktu, biasanya satuannya adalah menit. Oke, ini beberapa yang mempengaruhi nilai N. Lebar pita jelas ya, karena tadi rumusnya juga ada lebar pita. Ukuran butir dari silika di fasadium, kemudian distribusi ukuran butir, sifat butir. Jadi semuanya ini dipengaruhi oleh isi dari kolom ya. Kolom ini kan mengandung silika, di mana silikanya itu mempunyai ekor yang panjang ya, bisa C8 ekornya, bisa juga C18. Oke, yang berikutnya ini adalah kapasitas kolom. Kapasitas kolom di notasinya adalah K aksen, di mana K aksen ini punya syarat di rentang 2 sampai 10. Ada juga yang menyatakan 1 sampai 5. Tergantung monografi yang tertera di farmakope ya. Saya beri rentang yang lebar aja dulu, yaitu 2 sampai 10. Oke, waktu retensi dari analit atau TR, ini punyanya analit, dan ini punyanya pelarut, ini sangat mempengaruhi dalam penentuan nilai kapasitas kolom. Ya, kalau besok kita praktikum, ini kita tidak akan menghitung secara manual ya. Semuanya sudah tersaji di komputer, di layar ya. Tinggal kita keluarkan, kita mau ininya apa, mau data apa saja yang akan kita lihat gitu. Oke, berikutnya adalah resolusi ya. Resolusi ini dinyatakan dengan RS gitu. Ini didefinisikan sebagai perbedaan antara waktu retensi dua puncak yang saling berdekatan. Dua puncak yang saling berdekatan. Artinya resolusi ini dimiliki ketika kita menginjeksikan suatu larutan yang mengandung lebih dari satu analit. Lebih dari satu analit. Ya nggak? Kalau analitnya cuma satu, pasti muncul puncaknya ya satu gitu ya. Tapi kalau misalnya ini ada analitnya 3 gitu ya, 1, 2, 3. Kita lihat apakah ini terpisah dengan baik atau tidak, maka kita harus menghitung resolusinya. Resolusinya kalau 3 gini berarti resolusinya ada 2. Resolusi 1 antara puncak 2 dengan puncak 1, dan resolusi 2 antara puncak 3 dengan puncak 2. Begitu ya. Gimana ngitungnya? Ngitungnya ini kalau secara ini adalah 2 delta TR dibagi W ya. 2 delta TR dibagi penjumlahan dari lebar dari puncak. Oke, berarti resolusi 1 itu adalah selisih waktu retensi puncak kedua dan puncak pertama dibagi jumlah lebar dari puncak pertama dan puncak kedua. Ya. Syaratnya ini resolusi itu lebih dari 2. Ada juga yang menyatakan resolusinya harus lebih dari 1,5. Karena besok kita hanya satu analit, yaitu cefadroxil saja, maka tidak harus menghitung resolusi. Paling kalau mau menghitung resolusi itu nanti kalau muncul itu resolusi antara TM gitu ya, TM dengan si TR-nya. Nah, TM itu ini ya, jarak antara pelarut ya,
Kayak respon dari pelarut. Sedangkan TR ini adalah ini analitnya. Oke, ini beberapa cara untuk bagaimana memperoleh nilai resolusi yang tinggi. Jadi makin besar resolusinya, makin bagus dan berarti ya pemisahannya. Oke, ya ini teori sih, silahkan dibaca. Lanjut terkait tailing factor. Tailing factor atau faktor ikutan atau faktor pengekoran ya, tailing. Oke. Puncak yang tidak setangkup atau asimetri ya, maka akan memberikan hasil kromatografi yang jelek ya. Yang setangkup itu kayak gini. Jadi tadi saya udah jelaskan bahwa kalau kita bikin segitiga dibagi dua ya, lebar F1 dengan F2 ini lebarnya sama. Oke, jadi cara ngitungnya ini adalah apa namanya, kita lihat dari perbandingan ya lebar dari setengah puncak ini, atau ada juga yang menyatakan lebarnya itu adalah F1 ditambah F2 dibagi 2 F1 ya, bisa juga seperti itu ya. Syaratnya harus di bawah 2. Kalau tailing ini yang gambar nomor 2 itu artinya bagian belakangnya melebar. Sedangkan kalau fronting ini bagian depannya melebar ya. Jadi nanti semakin ramping makin berjenjang ya, jangkung ipis gitunya si ininya teh, si apa namanya, bentuk kromatogramnya itu berarti makin bagus gitu dibandingkan yang bentuknya seperti ini. Gitu ya. Kenapa? Karena makin setangkup gitu ya. Nah, itu makin bagus. Oke. Ini saya peroleh dari Pharmacope. Jadi tailing factor itu kalau setangkup itu berarti nilainya adalah 1 gitu ya. Kalau lebih dari 2 menunjukkan bahwa ini mengalami tailing. Jadi jangan lebih dari 2. Kalau lebih dari 2, apa yang mesti kita lakukan? Sistemnya kita ganti. Entah laju alirnya kita rubah atau komposisi fase geraknya yang kita rubah. Ya, baik. Ini adalah jurnal yang kita pakai sebagai acuan ya untuk menentukan sistem kromatografi pada penetapan kadar cefadroxil ya. Walaupun di sini cefadroxil yang dipakai adalah suspensi kering, tapi di praktikum ini yang kita pakai adalah sediaannya kapsul, itu tidak masalah ya, karena sama-sama cefadroxil yang akan dianalisisnya. Berikut adalah jurnalnya. Ya, jurnal ini merupakan salah satu jurnal yang sudah dipublikasikan ya dari anak bimbing saya. Nah, kita lihat di jurnal ini ya, di tabel 2 ada parameter uji kesesuaian sistem. Nah, tadi diketahui bahwa sistem yang harus diotak-atik itu ada detektornya, ada kolomnya, fase gerak, laju alir, temperatur kolom ya, lalu ada waktu retensi yang dihasilkan. Nah, untuk menentukan lambda dari UV ini, besok kita harus cek dulu di alat spektro UV ya. Kalau cefadroxil dilarutkan dalam air, nah, punya lambda maksimum di berapa tuh kalau di analisis di UV. Nanti lambda itulah yang akan kita pakai untuk deteksi di KCKT. Kemudian ini kolom yang dipakai, kebetulan ini anak bimbing saya kerjanya di industri, jadi tidak menggunakan kolom di HPLC di kampus ya. Tapi kita lihat di sini ini sama-sama C18. Nah, di kampus juga kita punya kolom C18, jadi kita bisa pakai. Lalu fase geraknya
yang dia gunakan ini adalah metanol air dengan perbandingan 55:45. Besok kita coba dulu dengan fase gerak yang sama, metanol air dengan perbandingan yang sama, laju alir yang sama, apakah memberikan memberikan puncak atau kromatogram yang baik sebaik yang sudah dia kerjakan gitu ya. Nah, untuk mengetahui baik atau enggaknya parameter si kromatogramnya, berarti kan kita tadi harus merujuk pada persyaratan-persyaratan dari uji kesesuaian sistem. Ya, apa aja tadi? Ada Tailing factor gitu ya. Oke, TF harus berapa tadi? Tailing factor harus di bawah 2, kemudian lempeng teoritis di atas 2000 gitu ya. Kemudian K aksen, faktor kapasitas ini 1 sampai 10 atau 2 sampai 10. Resolusi ada enggak? Resolusi bisa saja ada. Ini antara puncak dari pelarut dengan puncak dari analitik. Resolusi harus lebih dari 2. Kemudian karena kita suntikan 6 kali injeksi ya, maka nanti kita akan peroleh nilai simpangan bakunya atau nilai RSD. Nah, apa saja sih yang kita lakukan besok gitu? Pertama, ini Anda harus nyeting sistemnya, sesuaikan dengan sesuaikan dengan jurnal. Ya, tadi ya di sebelah kiri jurnalnya masih terpampang. Jika nanti yang dihasilkan misal kromatogramnya tuh misalnya gitu ya, misalnya belum bagus gitu ya, dari parameter ini ada salah satu parameter yang nggak memenuhi syarat, misal tailing factornya, misalnya di sini tailing factornya 2,5 misalnya gitu ya, berarti kan ini tidak memenuhi syarat ya, berarti sistem yang di jurnal ini nggak bisa kita pakai. Yang di jurnal tadi kan ini ya, misalnya metanol air 55:45. Oke, kita ganti ini yang 55:45 ya, nggak bisa kita pakai karena tadi tailing factornya tidak memenuhi syarat. Lalu kita rubah komposisi fase geraknya, misalnya ini jadi berapa, diperbesar misalnya metanolnya ya, jadi 70:30 misal. Oke, flow rate-nya tetap sama, kita pakai yang 1 mili per menit. Oke, ternyata dengan fase gerak 70:30 itu waktu retensinya jadi semakin cepat, jadi muncul di awal gitu ya. Kemudian dia misalnya gitu ya. Nah, misalnya ini di 3 menit, ini muncul di 2 menit gitu kan. Terus pas dicek ternyata misalnya nilai N-nya itu 1500 misalnya. Nah, ini masih nggak memenuhi syarat karena syaratnya harus di atas 2000. Terus kita coba, kalau tadi ini metanolnya 70, sekarang cobainlah, sekarang fase geraknya kita coba metanolnya yang 30 misalnya ya, airnya yang 70%. Oke, kita coba ternyata ini munculnya di 5 menit misalnya gitu ya, 5 menit dan semuanya memenuhi syarat, tailing factor di bawah 2 misalnya, dapatnya 1,7 misalnya, terus N-nya 2500 misalnya, kapasitasnya 2,2, resolusinya biasanya ini resolusi di sini ada puncak kecil punyanya pelarut ya, resolusinya misalnya 2,3 gitu ya. Nah, kalau ini sudah memenuhi syarat semua, berarti sistem yang kita pakai untuk analisis sevadroxil dengan KCKT yang kita punya yaitu bukan yang dari jurnal lagi ya,
tapi kita pakai fase gerak 30-70, kemudian flow rate-nya itu 1 mili per menit ya. Kemudian apalagi? Kolomnya C18, lalu detektornya misalnya kita pakai setelah kita pakai 232 nanometer misalnya ya. Nah, jadi sistem inilah yang kita akan gunakan untuk pengujian UKS ya, sistem UKS yang baik gitu. Jadi kita udah dapat sistem UKS yang baik, lalu nanti kita akan gunakan untuk menguji untuk penetapan kadar cefadroxil ya. Nah, nanti nginjeknya ini tidak cukup 1 kali ya, tapi Anda harus lakukan 6 kali pengulangan, 6 kali injeksi. Ini menghasilkan nilai RSD yang di bawah 2% atau tidak ya. RSD-nya harus di bawah 2%. Nah, seperti data yang ada di modul ya, data yang ada di modul. Jadi 6 kali nginjek, masukkan data AUC-nya 6, ada 6, data tailing factor-nya ada 6, data N-nya ada 6, dan seterusnya gitu ya. Kalau itu memenuhi syarat semua, maka ini kita bisa gunakan sistem yang ketiga ini, yang terakhir ini kita bisa gunakan untuk penetapan kadar di minggu depan. Itu ya, semoga bisa dipahami. Oke, ini jadi isian untuk di jurnalnya. Nanti Anda tulis sistem KCKT yang digunakan, apa jenis KCKT-nya, kolomnya ya, suhunya, apakah suhu ruangan atau suhunya diatur, fase geraknya apa, laju alirnya berapa, dan detektornya kita pakai lambda berapa ya. Nah, nanti lanjutkan untuk waktu retensi dari cefadroxil. Jadi dari 6 kali nginjek ini, waktu retensinya memberikan waktu retensi yang sama atau tidak. Kemudian misalnya di 2 menit 2,3, 2,1, 2,5 misalnya gitu ya. Tulis sampai 6 kali pengulangan. Yang berikutnya luas area ya. Jadi setelah 6 kali menginjeksi, Anda tuliskan 6 luas area yang diperoleh, kemudian nanti rata-rata dan dihitung nilai simpangan baku residualnya ya. Kalau di bawah 2% berarti memenuhi syarat. Next, lempeng teoritis. Tadi Anda harus tentukan syaratnya berapa ya, kurang dari berapa, lebih dari berapa. Lalu hasil dari pengamatan Anda berapa, hitung SBR-nya. Begitu juga tailing factor, syaratnya berapa, nanti hitung SBR-nya memenuhi syarat atau tidak. Dan terakhir ada faktor kapasitas ya, faktor kapasitas. Syaratnya juga tentukan berapa berdasarkan teori, kemudian dari nilai SBR-nya memenuhi syarat atau tidak. Oke, data-data ini semua nanti kita kompilasi, kemudian kita simpulkan apakah sistem yang ini bisa digunakan atau tidak untuk dilanjutkan untuk penetapan kadar. Baik, saya rasa itu untuk responsi hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.